Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia untuk kelas 12 bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar yang kita pelajari memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi reaksi redoks dan elektrokimia. Pengertian reaksi redoks. Ketika kita mengupas buah apel, kentang, dan terong segar dan membiarkannya beberapa waktu, maka apel, kentang, dan terong tersebut apakah akan tetap segar seperti semula? Perlahan-lahan pada permukaan apel, kentang, dan terong yang semula segar tersebut akan berubah menjadi coklat. Ternyata terjadinya perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa ada reaksi kimia. Perubahan warna pada apel, kentang, dan terong merupakan contoh reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan disebut dengan reaksi redoks. Dalam reaksi redoks, kita mengenal adanya bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi didefinisikan sebagai muatan yang dimiliki oleh suatu atom. Ada penentuan bilangan oksidasi suatu atom yang harus dipelajari, dan ini harus dihafalkan ya. Aturan penentuan Bilox ini harus kita hafalkan. Untuk yang pertama, Bilox atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu dia tidak berikatan dengan unsur lainnya, misalnya Fe sendiri, Na, Cu, H2, Cl2, Br2, I2, dan O2 ini Biloxnya adalah 0 karena dia atom bebas. Yang kedua, Bilox ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Monoatom berarti atomnya hanya satu ya. Misalnya Biloxnya ion Fe2+. Ini Fe2+, jadi Biloxnya berapa? Biloxnya plus 2. Bilox ion Cl- ini sama dengan -1. Kemudian Bilox ion Na+ sama dengan +1. Berarti sama dengan ionnya. Ion itu yang di atas ini, tanda plus minus yang di atas atom tersebut. Bilox ion S-2 berarti Biloxnya sama dengan -2. Yang ketiga, Bilox logam golongan 1A. Golongan 1A antara lain Li, Na, K, Rb, Cs. Dalam senyawa sama dengan +1. Bilox natrium dalam NaOH berarti Biloxnya natriumnya +1. Bilox K dalam KCl sama dengan +1. Kemudian Bilox logam golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra dalam senyawa +2. Bilox Mg dalam MgO sama dengan +2. Bilox Ca dalam senyawa CaCl2 sama dengan +2. Bilox logam golongan 3A, B, dan Al dalam senyawa adalah +3. Contohnya Bilox aluminium dalam AlCl3 berarti Al-nya saja itu +3. Bilox B dalam BF3 adalah +3. Bilox senyawa Bilox logam transisi Zn dalam senyawa sama dengan +2. Contohnya Bilox Zn dalam ZnOH 2 kali, itu Biloxnya sama dengan +2. Kemudian Bilox logam transisi Ag, perak ini ya, dalam senyawa adalah +1. Contohnya Bilox Ag dalam senyawa AgCl, itu Biloxnya sama dengan +1. Bilox H dalam senyawa umumnya +1. Umumnya berarti seringnya kita temukan Bilox H dalam senyawa itu +1, yaitu H dalam HCl, H2O,
NH3 itu adalah plus 1. Ini jika bilognya H berikatan dengan unsur non-logam, maka H-nya itu bilognya plus 1. Nih. Yang kedua, bilog H dalam senyawa hidrida, berarti ini hidrogen senyawa dengan unsur logam, disebut senyawa hidrida. Hidrogen plus unsur logam itu bilognya sama dengan min 1. Contohnya NaH, natrium hidrida, berarti hidrogennya ini tidak plus 1 lagi tapi min 1. Atau kalsium hidrida, jadi bilognya H tidak min 1 tetapi tidak plus 1 tetapi min 1. Pokoknya kalau senyawa hidrida berarti H dengan unsur logam bilognya sama dengan min 1. Aturan penentuan bilogs untuk oksigen dalam senyawa oksida umumnya min 2. Ya, ini yang sering kita gunakan dalam soal biasanya. Ini bilogsnya O dalam natrium oksida. Bilognya oksigen dalam kalsium oksida ini sama dengan min 2. Kita bacanya ini natrium oksida, kalsium oksida. Kemudian bilognya oksigen dalam senyawa peroksida. Berarti bilogsnya O dalam senyawa peroksida NaO, natrium peroksida, kalsium peroksida, ini adalah min 1. Kemudian bilogs oksigen dalam senyawa superoksida, ini adalah min setengah. Contohnya bilogsnya oksigen dalam natrium superoksida, kalium superoksida, ini bilogsnya O adalah min setengah. Kemudian bilognya oksigen dalam senyawa biner fluorida, berarti F-nya jumlahnya 2. Biner itu artinya 2 ya. Oksigen dalam OF2, ini bilognya O adalah plus 2. Untuk penentuan bilogs ini kalau dalam soal yang sering kita temui adalah bilogsnya O dalam senyawa oksida. Ini ya. Kemudian nomor 6, aturan penentuan bilogs dalam senyawa netral. Senyawa netral itu tidak punya ion, misalnya senyawa H2SO4. Ini kalau kita jumlah 2 kali bilogs H ditambah bilogs S, 1 kali bilog S ditambah 4 kali bilogs O sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, ini jadi kalau di total bilognya H2SO4 ini sama dengan 0. Maksudnya seperti itu. Bilogs dalam senyawa netral sama dengan 0. Kemudian jumlah bilogs dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Kalau tadi ion biner, kalau sekarang ion poliatom karena jumlah atomnya banyak, Cr2O7 2-. Jumlah Cr-nya ada 2, jumlah oksigennya ada 7, ionnya min 2. Jadi kalau kita menghitung jumlah total bilog ion ini adalah min 2. 2 kali bilogs Cr ditambah 7 kali bilogs O sama dengan min 2. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana sih cara penentuan bilogs, menentukan bilogs dalam suatu senyawa. Dalam pokok bahasan ini, siswa harus terampil menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Contoh soal, tentukan bilogs masing-masing unsur dalam senyawa atau ion berikut. Ada senyawa KMnO4. Ini berapa bilognya K? Berapa bilognya Mn? Berapa bilognya O? Menentukannya kita menggunakan aturan yang tadi. Nah, ini lama-lama kita hafal aturannya ya. Bilogs K itu sama dengan plus 1. Kenapa? Karena golongan 1A. Bilogs O itu adalah min 2. Kemudian kita hitung seperti tadi. Menghitungnya bilogs K ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilog O sama dengan 0. Ini 4 ya. 4 kalinya. Ini bilogannya 1. 1 kali bilogs K ditambah 1 kali bilog Mn ditambah 4 kali bilogs O sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. 1 ditambah bilogs Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Bilogs Mn sama dengan 0 min 1 plus 8. Ini pelajaran SD ya, menghitungnya sangat mudah. Jadi berapa Mn-nya? Sama dengan plus 7. Bilogs K 1, bilog O min 2, bilog Mn sama dengan min 7.
Berikutnya, tentukan berapa bilok senyawa K2Cr2O7. Ya, catatannya seperti tadi, bilok K sama dengan +1, bilok O sama dengan -7. Jadi menghitungnya 2 kali bilok K ditambah 2 kali bilok Cr ditambah 7 kali bilok O sama dengan 0. Masukkan angka-angkanya. 2 ditambah 2 kali bilok Cr ditambah 7 kali -2 sama dengan 14. Jadi 2 kali bilok Cr, langsung sini ya, 2 kali bilok Cr sama dengan 0 -2 plus 14, bilok Cr sama dengan 12/2, karena ini 2 ya, sama dengan 6. Jadi bilok Cr sama dengan 6. Contoh yang ketiga, ini dalam bentuk ion. Nah, menghitungnya seperti tadi. Berarti yang belum kita ketahui siapa? Biloknya Cr. Biloknya O berapa? -2. Caranya, bilok Cr ditambah 4 kali bilok O sama dengan -2. Bilok Cr sama dengan 4 kali -2 sama dengan -2. Tidak sama dengan 0, tapi sama dengan ionnya, sama dengan -2. Bilok Cr sama dengan -2 plus 8, benda ruas. Jadi bilok Cr sama dengan 6. Berikutnya HCO3-. Kita punya catatan, bilok H sama dengan +1, bilok O sama dengan -2. Catatannya ini berdasarkan aturan penentuan bilok. Maka bilok H ditambah bilok C ditambah 3 kali bilok O sama dengan -1. Masukkan angkanya, bilok H1 ditambah bilok C yang ditanya ya, ditambah 3 kali -2 sama dengan -1. Jadi bilok C sama dengan -1 dikurangi 1 plus 6. Jadi bilok C sama dengan 4. Kita lanjut, MnSO4. Kuncinya ada di mana? Nah, ini kuncinya kita bisa menentukan 2 ya. Bisa menggunakan ini catatannya. Kalau di catatan ini kuncinya kan hanya O saja ya. Biloknya O hanya 1 yang diketahui, yaitu -2. Padahal masih ada S, ada Mn. Gimana cara menentukan biloknya ini? Maka cara yang paling mudah ini kita ionkan seperti pelajaran kita sebelumnya. Jadi diionkan. MnSO4 kita ionkan menjadi Mn2+ ditambah SO42-. Ini namanya ion sulfat. Kita harus paham ion sulfat itu adalah -2. Pokoknya kalau SO4 itu -2. Berarti kalau ini -2, maka Mn-nya berapa? Mn-nya pasti +2. Biar kalau kita jumlah -2 ditambah +2 itu sama dengan 0. Maka bilok Mn sama dengan +2. Nah, baru kita bisa menentukan seperti ini. Bilok Mn ditambah bilok S ditambah 4 kali bilok O sama dengan 0. Berarti masukkan angkanya, 2 ditambah bilok S ditambah 4 kali -2 sama dengan 0. Bilok S sama dengan bilok S sama dengan 0 -2 plus 8. Bilok S sama dengan 6. Soal berikutnya. Tentukan masing-masing bilok dari unsur senyawa berikut. Ini kalau ada senyawa ini caranya bagaimana? Fe2SO4 3 kali. Nah, ini kenapa kok kita ionkan? Karena dalam senyawa ini ada 2 unsur yang tidak diketahui kuncinya, yaitu Fe, biloknya nggak diketahui, S juga nggak ada biloknya karena bermacam-macam. Nah, kalau seperti ini, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita harus mengionkan. Nah, cara mengionkannya bagaimana sih? Ini kamu lihat indeksnya ya. Ini indeksnya 2, Fe indeksnya 2. Nanti 2 ini menjadi ion SO42-. Nah, SO4 ini indeksnya 3. Indeksnya 3 ini nanti jadi ionnya Fe. Jadi tukeran. Fe3 plus ditambah SO42-. Maka dari sini kita bisa tahu berapa bilok Fe. Bilok Fe sama dengan +3, sama dengan jumlah ionnya.
Kemudian kalau mencari bilog S dalam senyawa Fe2SO4 3 kali, karena kita sudah ketemu bilognya Fe, untuk mempercepat ketemunya S, kita mencarinya tidak seperti cara yang di atas, tapi kita bisa lewat SO4-nya aja. Jadi kita cari S dalam ion SO4 2-. Caranya seperti tadi, BOS ditambah 4 kali bilangan oksidasinya oksigen sama dengan -2, sama dengan ionnya. Kemudian bilangan oksidasi S ditambah 4 kali -2 sama dengan -2. Berapa bilangan oksidasi S? Berarti -2 plus 8 sama dengan plus 6. Jadi bilangan oksidasi S adalah plus 6. Fe-nya plus 3, S-nya plus 6, O-nya -2. Ya, kemudian soal berikutnya, ZnNO3 2 kali. Ini juga bisa kita ionkan ya. ZnNO3 2 kali. Nih, kalau Zn di belakangnya ini enggak ada indeks, berarti dia 1. Terus NO3 2 kali, berarti 2 ini nanti akan menjadi ionnya Zn. Atau kalau kamu ingat, Zn itu mempunyai bilangan oksidasi dalam senyawa plus 2 ya. Ini soalnya sudah sesuai. Kemudian NO3 min. Nah, ini kita bisa ionkan. Jadi bilognya Zn adalah plus 2, maka kita cari bilognya N dalam ion NO3 min. Nah, seperti tadi. Jadi bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Kemudian bilangan oksidasi N plus 3 kali -2 sama dengan -1. Bilangan oksidasi N sama dengan -1 ditambah 6 sama dengan plus 5. Banyak sekali soal-soal yang harus dilatihankan ya. Kalau ini contoh soal yang sedikit ini, kamu pastikan kamu bisa mengerjakan atau mengerti dengan apa yang sudah diberikan pembahasannya ini. Soal ke-8, Al2CO3 3 kali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sudah punya kuncinya. Ini Al itu bilangan oksidasinya plus 3 tadi di aturan ya. Kemudian oksigen bilangan oksidasinya sama dengan -2. Ini reaksinya juga bisa diionkan, juga bisa kita masukkan ke aturan. Kalau diionkan seperti tadi, ini Al2, 2 nanti jadi ionnya CO3, 2-. CO3 3 kali, 3 nanti jadi ionnya Al. Al itu bilognya plus 3. Ini sesuai dengan aturan. Maka kita mencari C-nya dari ion CO3 2-. Caranya, bilangan oksidasi C ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan -2. Bilangan oksidasi C ditambah 3 kali -2 sama dengan -2. Jadi bilangan oksidasi C sama dengan -2 ditambah 6. Bilangan oksidasi C sama dengan plus 4 ya. Soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, ZNS. ZNS ini seharusnya kita bisa dengan cepat menjawab ya. Berapa bilangan oksidasi Zn? Seperti tadi, Zn itu bilangan oksidasinya plus 2. Kalau bilangan oksidasinya Zn plus 2, maka S berapa bilogsnya? Bilogsnya S berarti -2. Kenapa? Karena kalau kita total jumlahnya sama dengan 0 ya. Nih kalau mau dihitung juga sama, 2 ditambah 2 kali bilangan oksidasi S sama dengan 0, jadi bilangan oksidasi S sama dengan -2. Ya tetap berlatih terus, ini latihan soal yang sudah dipelajari, diulangi lagi. Setelah kita belajar menghitung bilangan oksidasi, nah sekarang kita akan mempelajari perbedaan reaksi oksidasi dan reduksi itu apa. Dalam ilmu klasik, reaksi oksidasi itu disebut sebagai reaksi antara suatu zat dengan oksigen. Dalam ilmu modern, kita mempunyai beberapa istilah reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi
atau reaksi pelepasan elektron. Berarti ada bilox dan elektron yang terlibat di dalamnya. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilox, reaksi penurunan bilangan oksidasi, atau reaksi penangkapan elektron. Kemudian oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Berarti dia mengalami penurunan bilox. Itu oksidator, ya. Oksidator ini posisinya kalau dalam reaksi itu dia sebagai reaktan. Kemudian oksidator juga mampu mengoksidasi. Oksidator itu mampu mengoksidasi. Kemudian dia dapat menangkap elektron. Nah, istilahnya mirip-mirip ya. Nanti kalau dalam latihan soal kita dapat dengan jelas membedakannya. Kemudian ini reduktor. Reduktor itu berarti dia kalau dalam reaksi posisinya di reaktan. Dia mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan bilox. Oksidasi kan kenaikan bilox ya, sama. Kemudian dia mampu mereduksi, itu reduktor. Berarti dia dapat memberikan elektron. Kemudian ada istilah autoredok, reaksi autoredok. Apa itu? Reaksi redoks di mana sebuah zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Nih, contoh-contohnya seperti ini. Nah, contoh reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilox. Nih, kita punya zat ZNS ditambah HNO3 menghasilkan ZnSO4 plus NO plus H2O. Nah, ini kalau ada reaksi redoks seperti ini, kita harus paham berapa bilox masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Berarti ada banyak sekali nih unsurnya, Zn, S, H, N, dan O. Ada 5 unsur. Kita masing-masing harus tahu berapa bilox yang di kiri, unsur yang di kiri namanya reaktan ya, dan bilox unsur-unsur yang di kanan ini namanya produk. Maka kita tentukan ini saya langsung menghitung biloxnya unsur-unsur yang berubah biloxnya ya. Ini saya kasih tanda panah. Ini berapa biloxnya S? Tadi kita sudah hitung ZNS ya, ZN-nya plus 2. Berarti S-nya biloxnya adalah min 2. Ini S biloxnya min 2. Kita menghitung dengan cara yang tadi. Kemudian ini S yang di sebelah sini berapa biloxnya? Plus 6 dengan cara yang tadi. Karena biloxnya mengalami kenaikan dari min 2 ke plus 6, maka ini reaksinya disebut reaksi oksidasi. Kemudian antara HNO3 nih, HNO3 berarti N-nya ini biloxnya 5. Kita tahu H biloxnya berapa? 1, O biloxnya min 2. Sedangkan NO ini biloxnya N adalah plus 2, O-nya min 2. Jadi N-nya biloxnya plus 2, sama seperti cara yang di atas tadi. Kemudian ini disebut reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilox dari plus 5 menjadi plus 2. Ini biloxnya turun ya. Nah, maka ZNS ini disebut reduktor atau pereduksi. ZNS yang mengalami reaksi oksidasi ini disebut reduktor. Sedangkan HNO3 yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Kemudian ZnSO4 ini adalah hasil oksidasi, produk berarti ya. Produk dia hasil oksidasi. Maka NO adalah hasil reduksi. Contoh soalnya diperhatikan ya. Selanjutnya kita belajar reaksi autoredok. Jika Cl2 direaksikan dengan 2 NaOH menghasilkan NaClO plus NaCl plus 2H2O. Maka kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Ya, kita tentukan Cl2
biloxnya berapa, kemudian ini ada Cl yang di kiri dan Cl yang di kanan. Kita tentukan bilognya. Di sini diketahui bilognya Cl yang di kiri itu 0. Kenapa? Karena dia unsur bebas. Ini Cl2, bilognya 0. Ini kenapa tanda panahnya 2 kali? Karena Cl2 itu berubah 2 kali. Cl2 menjadi NaClO. Ini bilognya dari 0 ke +1. Kemudian yang ini Cl2 0 menjadi NaCl, itu bilognya Cl-nya +1 pakai cara yang sama seperti tadi. Ini reaksinya reduksi ya. Dari 0 ke -1 itu reaksinya reduksi. Sedangkan dari 0 ke +1 ini reaksinya oksidasi. Kita harus tahu bilognya Na golongan 1A +1, O-nya bilognya -2, hanya bilognya +1. Ini yang di kanan Na-nya +1, kemudian O-nya -2, Na-nya +1, kemudian hanya +1, O-nya -2. Maka yang kita cari adalah yang bilognya berubah. Ini sudah ketemu yang berubah ya, Cl dari 0 ke +1. Kemudian Cl-nya dari 0 ke -1. Nah, ini Cl2 itu dia berubah 2 kali. Jadi sebagai oksidator maupun reduktor, karena mengalami oksidasi juga mengalami reduksi. Ini Cl2 berubah 2 kali. Kemudian ini disebut reaksi autoredoks ya, maka soal ini disebut reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Adalah reaksi redoks yang salah satu reaksinya mengalami oksidasi dan juga reduksi, atau berperan sebagai oksidator dan reduktor sekaligus ya. Berarti ini Cl2 sebagai oksidator, Cl2 juga sebagai reduktor, maka ini disebut reaksi autoredoks. Selanjutnya kita ke contoh reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Ini misalnya ada soal Zn menjadi Zn2+ plus 2e. Ini tentukan jenis reaksinya, oksidasi atau reduksi. Tadi kan kita belajar reaksi oksidasi reduksi berdasarkan bilox. Nah, kalau sekarang ada soal kayak gini, ini berdasarkan ada elektronnya. Ini bisa kita kerjakan 2 cara. Ini kalau dengan bilox, ini berapa biloxnya? 0 ya. Ini kan dia unsur bebas 0. Kalau ini bilognya berapa? Ini bilognya +2, dari 0 ke +2. Ini reaksinya bilognya naik ya. Bilognya naik berarti dia reaksinya oksidasi. Atau kalau kita lihat elektronnya, ini kita juga bisa sebutkan ini pasti reaksinya oksidasi ya. Reaksi oksidasi itu hanya melihat posisi E. Ini elektronnya di kanan, ada di sebelah kanan atau di sebelah produk, pasti dia adalah reaksi oksidasi. Atau kalau ini seperti tadi, menentukan ini berdasarkan bilog, berarti bilognya naik dari 0 ke +2, berarti terjadi kenaikan bilog, berarti ini reaksinya oksidasi. Atau ada reaksi seperti ini. Ini posisi elektronnya ada di mana? Ini elektronnya ada di kiri ya. Kita lihat posisi elektronnya ada di kiri. Ini pasti reaksinya reduksi, atau kalau mau pakai bilog, ini bilognya dari +2 karena ion menjadi 0. Bilognya dari +2 menjadi 0. Ini juga reaksinya penurunan bilog ya. Kalau dari segi elektron maka disebut dengan reaksi reduksi karena posisi elektron ada di sebelah kiri atau di reaktan. Seperti ini ya. Ini elektronnya R-nya double ya, kebanyakan. Materi kita untuk hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Terus semangat dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas atau jangan patah semangat kalau ada kesulitan di hadapan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.